Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Putra dengan NIM 23044111015. Saya di sini ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah jaringan komputer untuk memenuhi tugas dari Bapak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Materi saya di sini yaitu perangkat lunak dan pengaruh kecerdasan buatan pada perangkat lunak. Overview-nya yang akan kita bahas di sini ada perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, sistem operasi, software aplikasi, software utilitas, software jaringan, software hiburan, software keamanan, pengaruh kecerdasan buatan. Perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah perangkat dalam sistem komputer yang memegang peranan penting untuk menjembatani user dengan perangkat keras. Software memiliki serangkaian perintah yang mampu menerjemahkan instruksi ke bahasa mesin sehingga perangkat keras bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jenis-jenis perangkat lunak. Ada beberapa jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi atau operating system. Operating system disebut sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara semua software aplikasi dengan hardware. Ini adalah software yang paling dasar dalam komputer. Tanpa adanya OS, komputer tidak akan bisa dioperasikan. Operating system atau OS berperan sebagai pengelola sumber daya dan memastikan semua komponen dalam perangkat keras bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh dari sistem operasi yaitu ada macOS, Windows, Linux, Unix, iOS, dan Android. Selanjutnya ada software aplikasi. Perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk tugas-tugas tertentu. Biasanya software ini dikembangkan untuk membantu user dalam menyelesaikan tugas mereka secara spesifik, baik dalam hal hiburan, kreativitas, ataupun produktivitas. Contoh aplikasi software diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Access, Google Sheet, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Gmail, dan Dropbox. Software utilitas. Software ini membantu user memperbaiki masalah teknis yang terjadi pada komputer serta mengelolanya. Software ini difungsikan sebagai alat bantu untuk pekerjaan minor dalam pengoperasian sistem yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan kinerja komputer dalam melakukan tugas-tugas tertentunya. Selain itu, beberapa utility software juga memiliki kemampuan untuk melindungi komputer dari virus malware. Contoh utility software diantaranya antivirus software, compression software, password management software, sistem monitoring software, disk cleanup, dan data backup and recovery software. Selanjutnya ada software jaringan. Dalam manajemen jaringan komputer, software ini sangatlah diperlukan. Networking software dirancang agar administrator lebih mudah untuk mengontrol, menjaga, memonitor, mengelola, serta mengoptimalkan jaringan komputer. Software ini memastikan agar komunikasi antara server, pengguna serta perangkat lainnya dalam jaringan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Networking software juga bertugas memastikan keamanan jaringan. Contoh dari networking software diantaranya adalah network monitoring software, network security software, wireless network management software, network inventory software, network backup and recovery software, bandwidth management software, dan remote access software. Selanjutnya ada software hiburan. Software ini dirancang dan dikembangkan khusus untuk mengentertain pengguna. Software yang masuk dalam kategori ini mencakup berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik, streaming film, bermain game, atau menciptakan konten. Saat ini entertainment software sangatlah populer dan bahkan menjadi jenis perangkat lunak yang paling menghasilkan uang. Nah, oleh sebab itu pula lah banyak bidang pekerjaan baru yang muncul karena hal ini. Berikut beberapa entertainment software. Yang pertama itu ada video streaming software, ada music player software, photo editing software, ebook reader software, movie editing software, karaoke software, multimedia player software, video game software, dan virtual reality software. Selanjutnya itu ada software keamanan.
Terakhir adalah security software yang ditujukan untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman cyber seperti virus, malware, spyware, dan sebagainya. Software ini mampu mencegah, mendeteksi, hingga menghilangkan ancaman keamanan yang berdampak pada data dan juga sistem. Bagi para pebisnis, software ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kehilangan data, kerugian finansial, serta pelanggaran keamanan dalam dunia cyber. Dengan perkembangan internet yang kian pesat, maka semakin banyak bisnis yang bergantung pada sistem komputer dan internet. Dampaknya keamanan cyber menjadi salah satu investasi terpenting bagi sebuah perusahaan dalam menjaga reputasi mereka. Contoh dari security software diantaranya adalah software antivirus, software anti-spyware, software anti-malware, firewall software, software enkripsi, software deteksi intrusi, software manajemen sandi, software keamanan jaringan, software deteksi dan pencegahan penipuan, dan software backup dan pemulihan. Selanjutnya ada pengaruh kecerdasan buatan. Pengaruh kecerdasan buatan pada perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perkembangan teknologi di masa depan. AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuannya pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Salah satu contoh pengaruh AI pada perkembangan teknologi adalah dalam bidang kesehatan. Inovasi teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan menurunkan biaya kesehatan. AI juga memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Namun, penggunaan teknologi AI juga dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang harus dikelola, seperti keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi kecerdasan buatan harus dilakukan secara hati-hati dan disertai regulasi yang sesuai. Dengan perkembangan teknologi AI yang pesat, AI memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk terus memantau dan memahami perkembangan teknologi kecerdasan buatan agar dapat memanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, pentingnya perangkat lunak sebagai salah satu komponen utama teknologi modern yang mendukung berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari produktivitas hingga hiburan. Dalam perkembangannya, perangkat lunak telah melalui perjalanan panjang. Dari awal kemunculan teori dasar hingga penerapan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan. Jenis-jenis perangkat lunak termasuk sistem operasi, aplikasi, utilitas, jaringan hiburan, dan keamanan menunjukkan peran dan kegunaannya yang beragam dalam mendukung kebutuhan individu maupun organisasi. Kecerdasan buatan menjadi salah satu pendorong inovasi utama dalam pengembangan perangkat lunak. AI memungkinkan peningkatan efisiensi, personalisasi layanan, dan otomatisasi proses di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Namun, tantangan seperti privasi data dan keamanan cyber juga bisa menjadi perhatian yang harus dikelola dengan baik. Dengan terus berkembangnya teknologi, perangkat lunak diharapkan mampu menjawab kebutuhan yang semakin kompleks, serta memberikan solusi yang inovatif, aman, dan berdaya guna. Pemahaman tentang konsep, sejarah, dan tren modern perangkat lunak menjadi penting untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.